Keluasan ilmu Ahmad Khatib sempat membuatnya tak disukai sebagian ulama di Makkah yang menganggap orang Melayu tidak pantas dalam urusan agama. Ketidaksukaan ulama-ulama ini juga menimpa Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul Ayah Hamka, hanya karena ia salah satu murid Ahmad Khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Amin. Jumpa lagi di channel Ainul Islam Media, tempat mengungkap kebenaran dan menyajikan berita Islami. Dari politik hingga budaya, dari cerita lokal hingga peristiwa global. Di sini, kami meliput semuanya dengan integritas dan penuh semangat. Baiklah, di video kali ini, kami akan membahas tentang sosok Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yakni Imam Besar Masjidil Haram yang berasal dari Minangkabau. Simak dan tonton videonya sampai habis, agar tidak gagal faham. Minangkabau memang dikenal sebagai tanah yang kental akan syariat Islam. Bagaimana tidak, bahkan, filosofi dari budaya Minangkabau adalah adat Basandi Syara, Syara, Basandi Kitabulah. Maksudnya adat di Minangkabau bersendikan syariat dan sendi dari syariat itu sendiri adalah Al-Quran. Karena hal ini pula banyak ulama hebat yang lahir dari ranah Minang. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang merupakan imam besar Masjidil Haram di Makkah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, lahir di Sumatera Barat pada tahun 1860. Sebelum belajar di Makkah, ia sempat belajar di Quick School atau sekolah guru di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Hingga pada usia 11 tahun, barulah ia pergi ke Tanah Suci. Namun, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan tekan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa, like, comment, and share, agar channel ini makin berkembang dalam menyiarkan agama Islam di Makkah. Karena baik budinya dan keluasan ilmunya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi disayangi banyak orang, termasuk seorang hartawan bernama Syekh Soleh Kurdi, dan sampai dinikahkan dengan putrinya yang bernama Khadijah. Ia menjadi guru bagi para penuntut ilmu dari Nusantara, di antaranya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri NU, Syekh Abdul Karim Amrullah Ayah Buya Hamka, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Jamil Jaho, dan lain-lain. Selain itu ia juga diangkat sebagai mufti mazhab Syafi'i di Masjidil Haram Makkah. Menurut Hamka, berdasarkan catatan ayahnya, Ahmad Khatib hanya sekali pulang ke Indonesia selama beberapa bulan, setelah itu ia kembali ke Makkah sampai akhir hayatnya. Meski ia menetap di Makkah hampir seumur hidupnya, tapi kecintaannya kepada tanah kelahirannya, Minangkabau, tak pernah luntur. Keluasan ilmu Ahmad Khatib sempat membuatnya tak disukai sebagian ulama di Makkah yang menganggap orang Melayu tidak pantas dalam urusan agama. Ketidaksukaan ulama-ulama ini juga menimpa Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul Ayah Hamka, hanya karena ia salah satu murid Ahmad Khatib. Engkau tidak usah mengaji dengan aku lagi, ilmumu sudah cukup untuk mengajar. Pada waktu yang muskil sahaja engkau datang bertanya kepadaku, ucap Ahmad Khatib kepada Haji Rasul. Atas perintah gurunya, Haji Rasul pun mulai mengajar di rumahnya. Dari hari ke hari jumlah murid yang mengaji kepadanya semakin banyak sehingga rumahnya tak sanggup menampung lagi. Persoalan ini ia sampaikan kepada Ahmad Khatib. Gurunya menyuruh ia agar pindah ke Masjidil Haram. Haji Rasul pun menurut dan mulai mengajar di suatu tempat di Masjidil Haram yang bernama Bab Ibrahim, di bawah Menara Putih. Saat Haji Rasul mengajar, tiba-tiba datang Muhammad Said Babsil, ulama Masjidil Haram. Ia melarang Haji Rasul mengajar di masjid tersebut. Haji Rasul tentu saja kaget sebab ia melihat banyak pengajar lain yang tak dilarang sehingga melahirkan perdebatan yang amat sukar diselesaikan. Ketegangan itu berakhir saat wakil Said Babsil yang bernama Syekh Umar Junaid menengahi keduanya. Ia meredakan kemarahan sang pelarang dan menyuruh Haji Rasul pulang. Kejadian itu, ia laporkan kepada Ahmad Khatib, tapi gurunya itu malah tertawa terbahak-bahak. Sang guru lalu bercerita, bahwa, ia juga saat mula-mula mengajar di Masjidil Haram mengalami hal yang sama. Berbagai fitnah menyerangnya, bahkan orang-orang sempat melemparinya dengan batu hingga lampunya pecah.
Kedengkian itu, menurut Ahmad Khatib, karena mereka memandang rendah bangsa Melayu, dan merasa lebih tinggi dan paling berhak untuk mengajar di Masjidil Haram. Bangsa Melayu dianggap tak mengetahui apapun soal ilmu agama, apalagi mengajarkannya dalam bahasa Arab. Mendengar penjelasan gurunya, Haji Rasul pun pamit hendak meneruskan mengajar di Masjidil Haram. Namun hal itu dilarang sang guru yang menyuruhnya untuk mengajar kembali di rumahnya. Haji Rasul menyampaikan kembali bahwa rumahnya tak mampu lagi menampung murid-murid yang terus berdatangan. Akhirnya ia disuruh mengajar di rumah kemenakan gurunya. Kemudian, Ahmad Khatib wafat di Makkah pada tahun 1916. Lebih kurang 4 bulan sebelum berpisah dengan kehidupan dunia, ia sempat merampungkan sebuah autobiografi. Ia menerangkan latar belakang penulisan manuskrip setebal 52 halaman. Murid-muridku memintaku untuk menulis sejarah hidupku, dan menjelaskan karya tulisku. Maka, aku tuliskan kitab ini untuk menjelaskan hal itu, agar mereka mengenal keadaanku, termasuk generasi sesudahnya, yang ingin mengetahui sejarah hidupku, dari kawan-kawan Indonesia dan lainnya, tulisnya dalam karya dari Minangkabau untuk Dunia Islam, Autobiografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tahun 1860 sampai tahun 1916 Masehi. Di halaman lain, saat menyampaikan nasihat yang menurut penulis pengantar autobiografi ini ditujukan kepada anaknya, ia merasa kecewa dan sedih karena anaknya tidak konsentrasi dengan ilmu. Dulu aku sangat gembira dengan kehadiranmu di majelisku, tapi kini aku sedih dan kecewa karena di majelisku tidak ada lagi wajahmu. Di bagian lain ia juga menulis, inilah nasihat dari lubuk hati, dan air mata terus mengalir di pipi. Demikianlah sepenggal kisah tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Semoga, dari kisah kehidupan beliau ini, bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Agar, kita terus belajar dan semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe channel kami. Agar tetap terinformasi, tetap terlibat, dan tetap terhubung dengan Ainul Islam Media. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon tuliskan di kolom komentar. Wassalam.